Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Onhali Gunawan, NIM channel 1117157 kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan memperagakan salah satu keterampilan klinik pada blok CSL 6, yaitu teknik menjahit. Selamat menyaksikan. Jadi Pak, berdasarkan hasil anamnesis dan pemeriksaan yang telah dilakukan, selanjutnya kita akan melakukan tindakan menjahit. Dan nanti pada lukanya Bapak kita akan lakukan penjahitan, kita jahit, kita tutup lukanya Bapak. Jadi sebelumnya itu kita akan melakukan penyuntikan obat bius atau anestesi untuk mengurangi rasa nyeri atau sakit yang Bapak alami ketika dilakukan penjahitan. Namun jangan khawatir, saya akan melakukan seprofesional mungkin sesuai dengan prosedur yang ada. Bagaimana Pak? Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Oke. Jadi selanjutnya Pak, saya akan melakukan persiapan alat bahan dan persiapan diri. Selanjutnya saya akan mempersiapkan alat bahan yang dibutuhkan pada keterampilan klinik kali ini. Jadi yang pertama ada benang dan jarum, kemudian ada betadine, plester, duk, lidocaine dan spoid, ada kasa, NaCl, handscoon, scalpel dan matanya, pinset, gunting, needle holder. Setelah itu kita akan melakukan cuci tangan bersih dan kita menggunakan handscoon. Jadi selanjutnya ketika saya sudah melakukan cuci tangan bersih dan menggunakan handscoon, kemudian tindakan yang pertama adalah kita melakukan asepsis pada kedua luka pada tubuh pasien. Jadi yang pertama kita mengambil kasa, kemudian kita celupkan ke dalam betadine. Kemudian kita melakukan asepsis secara sirkuler dari dalam keluar. Kita lakukan pada paha dan betis yang terdapat luka pada tubuh pasien. Setelah itu kita mengambil duk sebelum kita melakukan tindakan untuk memperkecil atau mempersempit lapang pandang. Kita tutup lukanya. Jadi yang pertama di sini luka pada paha pasien. Setelah itu kita melakukan bius atau anestesi kepada luka pasien menggunakan spoid yang sudah dimasukkan lidocaine 2%. Kemudian kita mengeluarkan gelombang udara. Selanjutnya kita melakukan anestesi di sekitar luka pada tubuh pasien. Kita suntikan seperti ini, dan jangan lupa untuk melakukan aspirasi untuk melihat apakah ada udara atau tidak. Jika tidak, terus lakukan suntikan. Kemudian kita juga lakukan pada sisi lainnya, cek kembali apakah tidak ada darah. Terus kita injeksikan, sisi lain juga sama, tarik, suntikan. Setelah itu kita mengambil kasa, kita melakukan debridement luka atau pencucian luka menggunakan NaCl. Kemudian kita melakukan pembersihan luka di sekitar luka, di dalam luka hingga dasar luka menggunakan kasa. Kita bersihkan apabila terdapat benda asing ataupun bekas luka atau pasir. Dan jangan lupa juga untuk melakukan kita robek lukanya jika terdapat jembatan luka pada luka pasien menggunakan scalpel yang sudah dipasangkan oleh mata pisau. Setelah itu, selanjutnya kita akan melakukan teknik penjahitan. Jadi di sini akan ada dua teknik yang akan saya lakukan untuk pada bagian paha pasien. Yang pertama kita melakukan teknik interruptus. Jadi pertama kita mengambil benang. Jadi di sini benangnya sudah terhubung dengan jarumnya seperti ini. Jika tidak, kita akan melakukan pemasangan terlebih dahulu. Kemudian kita mengambil needle holder, kita pasangkan seperti ini. Kemudian kita masukkan sepertiga seperti ini. Kemudian kita ambil pinset.
Jadi di sini akan ada dua sisi luka pada pasien. Jadi sini adalah sisi kanan dan ini sisi kiri. Jadi ini adalah luka pasien. Jadi yang pertama kita memperhatikan terlebih dahulu luka pasien, panjang luka pada tubuh pasien. Kita lihat bagaimana panjangnya, kemudian kita akan melakukan teknik menjahit. Jadi untuk teknik interruptus ini ada beberapa metode yang bisa atau langkah yang pertama dilakukan. Kita bisa dari daerah tengah, bisa juga dari tengah, terus pertengahan dari tengah dan atas, terus pertengahan dari tengah dan bawah. Bisa juga mulai dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah, seperti itu. Selanjutnya, karena di sini kita sudah melakukan pengukuran luka, jadi pada luka ini kita akan melakukan 3 kali jahitan. Jadi yang pertama untuk daerah tengah lukanya. Jadi pertama kita ambil sisi kanan, daerah luka, sisi tepi kanan pada tubuh pasien, luka pada tubuh pasien. Kita masukkan needle holder seperti ini, terus menembus daerah di bawah kulit. Kemudian kita masukkan ke sisi sebelah pada luka pasien atau sisi kanan seperti ini. Kemudian tembus jarumnya seperti ini. Kemudian kita ambil, jangan lupa tarik seperti ini. Kemudian kita melakukan simpul, kita mengikat sebanyak 2 kali putaran. Terus kita tarik ke pinggir. Kemudian kita putar sekali lagi. Terus kita tarik ke pinggir. Kemudian kita gunting. Kemudian kita gunting. Kemudian kita akan melakukan lagi jahitan pada pertengahan dari sisi tengah atas dan sisi tengah bawah. Kita masukkan pada tepi kanan ke tepi kiri luka seperti ini, sehingga nanti lukanya akan tertutup. Kemudian kita putar sebanyak 2 kali. Terus kita simpulkan. Kita tarik ke samping. Setelah itu kita tarik kuat, kemudian kita putar sekali lagi. Terus simpulkan. Kemudian kita gunting. Setelah itu kita melakukan lagi jahitan pada bagian bawah atau pertengahan dari sisi tengah ke bawah luka pasien. Kita masukkan dari tepi kanan menembus jaringan di bawah kulit, kemudian kita tembuskan ke sisi kiri dari luka pasien. Kemudian kita putar sebanyak 2 kali. Kemudian kita masukkan seperti ini. Terus kita kuatkan. Terus kita putar lagi sebanyak sekali. Terus kita kuatkan, kita kait kembali. Setelah itu kita akan menggunting benang yang ada lebihnya. Setelah itu kita buka
duknya. Kemudian kita akan melakukan penutupan luka menggunakan kasa dan menggunakan plaster. Jadi selanjutnya kita akan melakukan penjahitan pada luka kedua pasien. Jadi yang pertama kita akan melakukan terlebih dahulu asepsis, anestesi juga, dan pembersihan debrimen pada luka pasien. Kemudian kita akan lakukan jahitan. Jadi di sini saya akan melakukan jahitan pada betis pasien menggunakan jahitan matriks horizontal. Jadi yang pertama dilakukan, kita memasangkan jarum dan benang yang pada needle holder. Kemudian kita ambil pinset, kita pegang seperti ini. Kemudian kita mengambil tepi kanan luka pada tubuh pasien seperti ini, kita masukkan, kemudian menembus sisi kiri dari luka pasien seperti ini. Kemudian kita tarik, kemudian kita masukkan jarum atau needle pada bagian bawah dari sisi kiri, tempat keluarnya tadi needle dari sisi kiri. Jadi seperti ini. Ini sisi yang keluarnya, sisi masuknya itu ada di bawahnya. Seperti ini ya. Kemudian kita masukkan, kita tembuskan ke sisi kanan dari luka pasien, dan diharapkan agar dapat sejajar dengan sisi kanan saat kita memasukkan needle pada sisi sebelah. Jadi seperti ini. Dan nanti jadinya seperti ini. Kemudian kita melakukan simpul sebanyak 2 kali. Kemudian kita lilit lagi sebanyak sekali untuk memperkuat. Kemudian kita gunting. Nah, selanjutnya kita akan melakukan jahitan horizontal lagi, matriks horizontal pada bagian bawah dari luka pada tubuh pasien. Jadi seperti ini. Tembus di sisi, dari sisi kanan ke sisi kiri. Kemudian kita tarik. Kemudian kita masukkan ke di bagian bawah dari tempat keluar dari sisi kiri seperti ini. Kita buat sejajar ya. Diharapkan sejajar. Kemudian kita masukkan, kita tembuskan melewati luka pada sisi sebelahnya, dan kita harapkan juga sejajar pada sisi kanannya tempat masuknya jarum sebelumnya. Seperti ini ya. Kita tarik. Kemudian kita putar sebanyak 2 kali. Kemudian kita kuatkan seperti ini. Kemudian kita putar lagi sekali. Nanti akan jadi seperti ini, sejajar horizontal dari luka. Jadi ada 2 jahitan. Kemudian kita gunting. Nah, setelah itu kita lakukan pembersihan alat.
Kemudian kita membuka dup. Kemudian kita akan memberikan perban menggunakan kasa untuk mengurangi risiko terjadinya infeksi. Kita tutup. Kemudian kita tutup menggunakan plester. Setelah itu kita membuka handscoon dan kita akan melakukan cuci tangan bersih. Jadi Pak, kita sudah melakukan penjahitan dan sesudah perban lukanya Bapak. Jadi selanjutnya 3 hari ke depan silakan datang ke sini untuk kontrol dan kita akan melakukan pergantian perban. Dan untuk 10 hari ke depan insya Allah kita akan melakukan pelepasan benang atau jahitan pada lukanya Bapak. Bagaimana Pak? Apa ada yang ingin ditanyakan? Nanti kalau saya mandi dok, tidak apa-apa kalau basah perbannya? Usahakan jangan sampai terkena air, karena kalau terkena air nanti bisa menimbulkan lagi penyakit lain atau terinfeksi. Jadi ketika ada Bapak tidak sengaja menyentuhkan atau terkena air, silakan datang kemari, kita akan melakukan pergantian perban. Misalnya yang ditanyakan Pak? Tidak ada nih. Oke, jadi Pak, ini saya akan kasihkan obat. Jadi ini ada obat untuk anti nyeri dan untuk mencegah infeksi yang terjadi saya berikan antibiotik. Kita minum sesuai dengan prosedur yang terdapat pada obatnya, Pak Dik. Oke, Pak. Makasih Pak, semoga lekas sembuh. Ya, terima kasih dok. Ya. Sekian video saya mengenai keterampilan klinik teknik menjahit. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.